Selamat malam sahabat GPIB, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali dalam acara Night Call GPIB. Harapan saya sahabat-sahabat GPIB tetap dalam keadaan sehat, menjalani hidup dengan baik dan menikmati berkat Tuhan dalam keadaan yang baik dan yang baru setiap hari. Saya Pendeta Mince Mulikale, Pendeta Jemaat dari Bukit Kasih, Surabaya, akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi saudara sekalian sebelum kita beristirahat di malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau perkenankan kami bisa ada pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, tuntun dan sertai kami ya Bapa, sehingga firman-Mu ini terus menguatkan dan memampukan kami untuk berharap pada Tuhan saja. Karena itu ya Bapa, bersabdalah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini di Jumat tanggal 26 Januari 2024 terambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Paulus tiba di Roma. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria dan selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Diaskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ selama 3 hari. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regum. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan saudara-saudara dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar kabar tentang kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dibaca bagi kita sekalian. Sahabat GPIB, tahu benda apa yang saya pegang ini? Ya benar, ini adalah pensil. Pensil adalah salah satu alat tulis yang tidak asing bagi kita. Benda ini sangat sederhana tetapi memiliki fungsi yang sangat berguna. Pensil bisa digunakan tentu jika ada tangan yang memakainya. Salah satu ungkapan terkenal dari Bunda Teresia, tokoh kemanusiaan dari India, dia mengatakan, saya hanyalah pensil kecil di tangan Tuhan. Ini ungkapan yang dia sampaikan ketika dia diwawancarai oleh seorang wartawan. Dia ditanya mengapa dia mau melayani dan berkorban untuk orang-orang yang terbuang dan tersingkirkan di masyarakat. Memang apa yang dia dapat? Penghormatan apa yang dia terima? Bunda Teresia hanya menjawab, saya hanyalah pensil kecil di tangan Tuhan. Sahabat GPIB, betapa dalamnya ungkapan ini. Ini adalah inspirasi dari kerendahan hati yang luar biasa. Bunda Teresia menggambarkan dirinya sebagai sebatang pensil di tangan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan apa saja yang menjadi kehendak, pikiran, serta keputusan Tuhan. Bunda Teresia tahu bahwa Allah lah yang berkehendak di dalam dirinya dan pelayanannya. Maka sebagai alat di tangan Tuhan,
Dia bersedia diutus melayani di tengah-tengah mereka yang terasing dan terbuang. Nah, sahabat GPIB, Rasul Paulus juga menyadari betul bahwa dia hanyalah pensil kecil di tangan Tuhan, bahwa ia hanyalah alat, sedangkan yang bekerja adalah Tuhan sendiri. Karena itu Rasul Paulus tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, dan gentar di tengah tantangan pelayanan yang dia kerjakan. Demikian juga dalam perjalanannya menuju ke Roma. Kali ini Paulus berstatus sebagai tawanan. Itu kita bisa baca di Kisah Para Rasul 27 ayat 1. Nah, selama Paulus sebagai tahanan dalam perjalanan menuju ke Roma, ini yang Tuhan lakukan untuk Paulus dan teman-temannya. Yakni Tuhan menyediakan banyak orang-orang untuk menjadi penolongnya. Tuhan menggunakan rekan sekerja, menggunakan jemaat, bahkan orang-orang yang tidak percaya sebagai perpanjangan tangannya. Paulus dan teman-temannya sekapal bisa selamat dalam pelayaran karena pertolongan Tuhan. Sahabat GPIB, kita hanyalah pensil kecil dalam tangan Tuhan. Kita semua hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya di dalam dunia ini. Sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, seberat apapun pergumulan yang kita pikul saat ini, kita tidak pernah ditinggalkannya sendiri. Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong kita. Jika kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, dan mengerjakan pelayanan yang dipercayakan kepada kita dalam kesetiaan, maka Tuhan akan terus menyertai memberkati kita. Walaupun dalam perjalanan kali ini adalah perjalanan pelayanan Paulus yang terakhir sebelum dia dieksekusi, tapi Paulus masih terus mendapatkan cinta Tuhan yang mengalir dalam perjalanan pelayanannya. Tuhan memakai orang-orang yang ada di Sirakusa, Tuhan memakai jemaat-jemaat yang ada di Puteoli, Tuhan juga memakai jemaat-jemaat yang ada di Roma, dan juga pengawal yang mengawalnya. Ya, di sana Paulus berjumpa dengan persekutuan yang hangat. Di sana Paulus berjumpa dengan persekutuan yang dipenuhi dengan orang-orang yang mau peduli. Di sana Paulus berjumpa dengan persekutuan yang dipenuhi dengan orang-orang yang saling menguatkan, meneguhkan iman satu dengan yang lain, sehingga Paulus merasa dikuatkan. Paulus percaya bahwa ini cara Tuhan untuk menolongnya. Ini cara Tuhan untuk menguatkan dirinya. Sahabat GPIB, apakah persekutuan yang hangat, persekutuan yang mau saling peduli, persekutuan yang mau saling menguatkan, persekutuan yang mau saling menopang dan mendoakan masih ada dalam persekutuan jemaat saudara saat ini? Atau Anda tidak merasakan persekutuan yang penuh dengan cinta di dalamnya, sebab pertemuan-pertemuan ibadah hanyalah berpusat pada diri sendiri tanpa peduli dengan orang-orang yang mungkin duduk di sekeliling Anda? Kepedulian merupakan bagian dari kasih yang seharusnya memenuhi hati orang percaya. Ada kalanya sahabat GPIB kita menguatkan. Ada kalanya kita butuh juga dikuatkan. Jujur saja, tidak ada manusia yang 100% sempurna, 100% kuat dan sanggup mengatasi segalanya sendirian. Bayangkan jika kita tidak memiliki teman-teman, bisa saling dukung, bisa saling menasehati, memberi masukan, saling mendukung, saling menasehati, saling mengingatkan, saling menegur. Ya, jika perlu, tentu kita akan jauh lebih kuat menghadapi masalah yang hadir dalam hidup kita. Inilah yang diingatkan oleh Paulus di dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Dia katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah sehingga seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Paulus sungguh menyadari bahwa kita akan lemah dan jatuh jika kita tidak saling memperhatikan dan saling mendorong. Dan Paulus mendapatkan perhatian yang luar biasa dari jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Karena itu, sahabat GPIB, mari kita melakukan setiap langkah sekecil apapun. Yang penting dapat membuat orang di sekitar kita merasakan sukacita. Mungkin mereka hanya membutuhkan salam yang hangat, senyum yang tulus tanpa kepalsuan. Tularkan segala kebaikan sehingga setiap saudara-saudara sepersekutuan merasa diterima dan dihargai. Dengan satu senyum pun bisa menularkan banyak orang. Apalagi kata-kata pujian, kata-kata penghiburan bisa menyembuhkan banyak orang. Karena itu, mari kita bersatu dalam kasih, saling menguatkan dalam persekutuan-persekutuan kita di mana Kristus bertahta di dalamnya. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah menyertai memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini. Di hari yang ke-26 di tahun 2024 ini, kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang terus menyertai memberkati kami. Terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami untuk hidup di dalam persekutuan kasih dengan saudara-saudara seiman kami ya Tuhan, sehingga banyak orang mendapat berkat. Biarlah di tengah-tengah persekutuan kami ya Bapa, kami bisa saling menerima satu dengan yang lain, kami bisa saling menguatkan, saling meneguhkan iman kami, karena kami ada untuk orang lain. Kami bisa ada saat ini ya Bapa di sorga karena kebaikan-Mu saja. Karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk program Night Call, Morning Call, Radio, GPIB. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah wadah ini menjadi sarana kesaksian bagi GPIB ya Bapa, untuk terus berkiprah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa bagi Majelis Sinode GPIB, Tuhan sertai, Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan bagi mereka ya Bapa, sehingga mereka tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka, jemaat-jemaat yang ada di pelosok-pelosok pelayanan GPIB, Tuhan sertai, Tuhan berkati ya Bapa, pendeta-pendeta, jemaat yang melayani di pelosok-pelosok, Tuhan Yesus sertai, berkati, beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kami serahkan ya Bapa seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan, sahabat GPIB yang saat ini, yang terus setia mengikuti Night Call GPIB, Morning Call, Radio GPIB, Tuhan sertai berkati. Apapun keadaan mereka ya Bapa, Tuhan Yesus selalu ada menyertai memberkati mereka. Dan mereka tidak pernah kekurangan cinta dan kasih yang mereka terima dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bahkan juga mereka menjadi saluran kasih bagi orang lain. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa, malam sudah menjadi bagian hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berserah ya Bapa pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah peristirahatan kami di malam ini, kami dimampukan untuk terus merasakan kebaikan dan berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami naikkan, kami alaskan hanya di dalam satu nama yang berkuasa,
yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya Pendeta Mince Mulikale mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi kita semua.